Sudah mulai ini ya. Oke, kita coba cek perkembangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba cek. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kalau live yang kemarin kayaknya di awal-awal itu enggak dibuka ya. Untuk sekarang kita coba buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jam 2.33 waktu Indonesia Barat ya. Tepat di tanggal ini, tanggal berapa berarti ini? Tanggal 19 Juni 2024 ya. Terjadwal ya, tadi saya sempat lihat sekilas itu kalau di Euro itu antara Portugal dan juga Republik Ceko ya. Baik, apa ya, kita ingin bicara soal apa nih ya? Kebetulan memang atau mungkin ya nanti kalau ada yang ingin apa istilahnya bertanya ya silahkan ya. Oke, selamat datang ini Mbak atau Bu ya, Ainiwati 53. Alhamdulillah. Jam-jam segini pada ngapain ini? Pada nonton Republik Ceko dan juga Portugal. Oke, kalau ada yang nonton coba saya akan bahas tentang apa ya. Jadi gini, satu hal yang sering jadi keresahan ya, mungkin di kalangan ya, nggak semua orang ya, tapi saya coba untuk eksplorasi ya. Jadi banyak yang merasa ngapain sih ngaji gitu ya. Nah, ini kan nama akunnya adalah Wayah Ngaji ya, memang ini adalah official account dari Pondok Pesantren Masyarakat Wayah Ngaji Purbalingga ya. Jadi di sini ada satu kata yakni ngaji gitu ya. Dulu ya, ketika saya masih SD, mengenal kata ngaji itu ya identik dengan kita belajar Iqra, kita belajar membaca Al-Quran, kita belajar memperlancar hafalan dan seterusnya. Tumbuh berkembang sampai kemudian masuk ke perguruan tinggi, istilah atau masuk ke pondok pesantren terutama ya. Istilah ngaji ini memang sudah sangat spesifik dan juga sangat populer di kalangan para pembelajar ilmu Islam. Itu adalah tidak hanya how to learn of reciting of Quran ya, tidak hanya bagaimana belajar membaca Al-Quran, tapi belajar secara umum tentang Islam itu sendiri ya, belajar secara utuh tentang Islam itu sendiri ya. Kita tahu bahwa ketika dulu di masa haji wada ya, haji terakhir atau haji perpisahan ya, ketika Nabi Muhammad SAW itu di akhir-akhir masa kenabian beliau, itu kan turun salah satu ayat di dalam Al-Quran ya, yakni surat Al-Maidah ayat yang ketiga, yang mungkin sudah familiar, sudah sudah terkenal begitu ya, karena ini adalah bagian dari ayat Al-Quran di mana Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ada banyak hikmah pembelajaran, pemahaman dan juga makna yang terkandung di dalam ayat ini. Tapi poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini, yaitu pada ketika Rasulullah di haji wada itu dapat firman, pada hari ini telah kusempurnakan. Nah, poin yang ingin saya sampaikan adalah kesempurnaan Islam. Islam agama yang sempurna, Islam agama yang utuh, Islam agama yang mencakup semua aspek kehidupan manusia.
ya. Islam itu kalau di dalam pembahasan cakupannya itu banyak penjelasan dari para alim ulama bahwa al-islamu aqidatan wa syari'atan. Islam itu adalah akidah dan juga syariat, ya. Nah, Islam adalah agama yang sempurna gitu. Jadi disebut ngaji itu adalah ketika kita belajar tentang Islam. Nah, guru-guru kami di pondok begitu ya, dulu ketika kita dulu ngaji dan sampai sekarang kita masih ngaji terus ya, itu memberikan satu panduan tentang kenapa kita ngaji ya, kenapa kita belajar khazanah keislaman. Karena apa? Alasan yang paling kuat adalah nomor satu adalah untuk diamalkan. Jadi belajarnya kita, ngajinya kita itu adalah untuk diamalkan. Nah, sering menjadi kegelisahan atau keresahan, ngapain kita ngaji gitu ya, buat apa sih ngaji gitu ya. Ngaji itu kan justru malah bukan mendapatkan uang gitu. Bahkan ketika ngaji justru kadang mengeluarkan uang gitu. Karena kan kalau ngaji harus katakan beli kitab begitu ya, katakan beli makalah, katakan beli buku, katakan ketika ngaji butuh mengeluarkan untuk transportasi dan sebagainya dan seterusnya gitu. Jadi ngaji itu justru bahkan mengeluarkan uang gitu ya. Tidak hanya mengeluarkan uang, tapi juga meluangkan waktu dan juga menyiapkan tenaga atau energi tersendiri. Makanya kemudian banyak yang belum gitu ya, belum mau ingin ngaji atau belum mau ngaji gitu ya. Mungkin alasannya gitu, aku sibuk dengan sekolahku, aku sibuk dengan kuliahku, aku sibuk dengan tugasku, aku sibuk dengan pekerjaanku dan lain sebagainya. Aku sibuk ini, aku sibuk itu, aku sibuk ini, aku sibuk itu gitu ya. Itu satu. Yang kedua, kenapa kemudian kadang tidak ingin ngaji atau paling tidak belum ada keinginan, belum ada hasrat, belum ada kemauan untuk ngaji, itu karena kadang ada yang salah paham. Salah paham yang dimaksud adalah karena dikiranya ketika ngaji itu ya, itu hanya melulu belajar tentang ibadah. Kadang ketika mendengar kata ngaji itu seringnya terkesan bahwa yang akan dipelajari adalah masalah akhlak, masalah moral dan lain sebagainya. Itu tidak salah, benar ya. Tentu kalau kita ngaji adalah untuk diamalkan, bisa kita belajar tentang ibadah, bisa kita belajar tentang akhlak, dan tentu yang paling mendasar adalah kita belajar tentang akidah, kita belajar tentang keimanan, kita belajar tentang tauhid gitu ya. Tapi sesungguhnya Islam ini, karena Islam adalah agama yang sempurna, maka di dalam ajaran Islam itu yang bisa kita pelajari tidak hanya masalah tadi, masalah akidah, masalah akhlak, masalah ibadah, tetapi ada aspek-aspek ajaran yang mampu digunakan oleh umat manusia, khususnya adalah umat muslim, di dalam mereka menjalani aktivitas di bidang ekonomi, di bidang hukum, di bidang sosial kemasyarakatan, di bidang politik, di bidang pemerintahan, dan seluruh sektor dan seluruh aspek kehidupan Islam itu ada ajarannya. Kenapa? Al-Islamu aqidatan wa syari'atan. Sehingga cakupan Islam ini kalau kita sederhanakan ya, kalau kita ingin sederhanakan, yang pertama adalah ada dimensi Islam yang sering kita sebut dengan hablu minallah. Urusan kita
sebagai seorang hamba, sebagai seorang makhluk yang langsung berkaitan dengan Allah, hubungan secara vertikal. Ya, mencakup masalah keimanan, masalah akidah, ya, masalah tauhid, dan juga masalah ibadah, khususnya adalah ibadah mahdhah. Ini hablum minallah, ya. Langsung kita sebagai seorang hamba itu secara vertikal ke atas itu ajarannya langsung berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah. Itu yang pertama, cakupan atau dimensi Islam. Dimensi Islam cakupan yang kedua itu adalah ajaran Islam yang berkaitan dengan kami atau kita sebagai seorang hamba dengan kita sendiri. Nah, contohnya bagaimana? Ada ajaran Islam yang mengatur masalah perilaku moral akhlak kita. Jadi masalah akhlakiyah, masalah etika, masalah attitude, ya. Ada juga ajaran Islam yang mengatur masalah bagaimana kita berpakaian, ya. Kita harus menutup aurat dan lain sebagainya. Ada juga ajaran Islam yang mengatur tentang bagaimana kita harus mengkonsumsi makanan, mengkonsumsi minuman, mana makanan yang boleh, mana makanan yang tidak boleh, mana makanan atau minuman yang halal, mana minuman yang haram. Nah, itu diatur dan ada dimensi Islam di situ. Ya, hablul linafsi, ya. Kemudian cakupan atau dimensi Islam yang ketiga, nah ini yang paling luas, yang paling banyak, yaitu apa? Dimensi ajaran Islam yang mengatur hubungan kita dengan sesama manusia, dengan sesama makhluk Allah, atau hablu minan nas. Nah, disinilah kemudian ada masalah-masalah yang berkaitan dengan muamalat, ya. Interaksi kita dengan orang lain itu kan berkaitan dengan masalah apa biasanya? Masalah pendidikan. Maka kemudian ada sistem pendidikan Islam. Hubungan atau interaksi kita dengan orang lain kadang berkaitan dengan masalah ekonomi. Makanya ada sistem ekonomi Islam. Hubungan kita dengan sesama manusia secara horizontal itu kadang berkaitan dengan masalah pemerintahan. Makanya ada sistem pemerintahan Islam. Hubungan kita dengan sesama manusia, interaksi kita dengan sesama manusia itu kadang berkaitan dengan masalah hukum. Makanya ada sistem hukum Islam. Kemudian hubungan kita, interaksi kita dengan sesama manusia secara horizontal kadang berkaitan dengan masalah politik. Makanya ada politik Islam atau as-siyasah al-islamiyah. Nah, jadi Islam adalah agama yang sempurna. Islam aqidatan wa syari'atan. Islam ada dimensi hablu minallah, hubungan vertikal kita sebagai seorang hamba dengan Allah. Yang kedua adalah hablu linafsi, hubungan kita sebagai seorang hamba dengan diri kita sendiri. Yang ketiga, secara horizontal hablu minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia. Nah, itulah kesempurnaan Islam, ya. Sebagaimana tadi sempat di awal, ya, kami menyinggung salah satu ayat di dalam Al-Quran, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Islam adalah agama yang sempurna. Itu yang kemudian sering disalahpahami. Kenapa? Karena orang ketika tidak punya atau belum punya keinginan atau kemauan untuk ngaji, kadang karena memahami Islam itu hanya pada aspek spiritual saja. Padahal ketika kita ngaji, kita juga akan belajar bagaimana kemudian ekonomi itu diatur. Padahal ketika kita ngaji, kita juga akan belajar bagaimana ketika hubungan sosial kemasyarakatan, kemasyarakatan itu juga diatur, dan seluruh aspek atau sektor kehidupan yang lainnya. Jadi sebenarnya kita ngaji tidak hanya kita belajar ibadah, kita ngaji tidak hanya kita belajar
akhlak itu adalah hal yang penting dan harus kita pelajari untuk kita amalkan setelah kemudian kita mantap dan kokoh di dalam keimanan Islam, akidah Islam atau tauhid Islam. Nah, kayaknya begitu ya. Jam berapa nih sekarang? Jam 2.48 ya. Mungkin pada mau nonton melanjutkan pertandingan Republik Ceko dan juga Portugal ya. Intinya begitu ya. Jadi Islam adalah agama yang sempurna. Selamat pagi semuanya. Siapapun yang tadi sempat bergabung ya, ataupun yang masih menonton, semoga semua harapan, semua angan-angan, semua niat kebaikan, semua impian, semua cita-cita terpenuhi ya. Kita bisa baik bersama-sama secara vertikal dengan Allah langsung. Kita juga bisa baik secara horizontal dengan sesama manusia, dan kita juga bisa baik dengan kita terus mencintai diri kita. Kita bisa memperbaiki perilaku moral, akhlak, attitude kita, etika kita, dan lain sebagainya. Kurang lebih demikian. Terima kasih. Terakhir, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.